20 tenaga kerja Indonesia tewas setelah kapal yang ditumpangi tenggelam di Selat Malaka, Malaysia. Sementara lebih dari 50 orang masih dicari. Hingga kini, upaya evakuasi dan pencarian korban hilang masih terus dilakukan. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak, mengatakan Badan Penegakan Maritim Malaysia akan berupaya maksimal untuk mencari korban hilang. Kapal kayu Pompong yang membawa 100 tenaga kerja Indonesia ini tenggelam di wilayah perairan Sabak Berenam, Selangor, Malaysia pada Kamis dini hari lalu. 19 orang dinyatakan selamat dalam peristiwa ini dan lebih dari 50 orang lainnya dinyatakan hilang. Salah seorang korban musibah kapal tenggelam di Selangor, Malaysia adalah warga Aceh Barat Daya bernama Andri. Keluarga korban mengetahui keberadaan Andri dari kerabat korban yang berada di Malaysia. Korban dipastikan ikut tenggelam setelah rekannya yang selamat menghubungi pihak keluarga di Melabuh, Aceh Barat. Kakak kandung korban yang menerima kabar tersebut memberikan sejumlah foto adiknya ke media dengan harapan adiknya dapat ditemukan oleh tim SAR. Andri mempunyai istri serta 1 orang anak. Andri di Malaysia bekerja sebagai supir alat berat. Kakak korban mengatakan sebelumnya Andri memberikan kabar akan pulang ke Indonesia. Saya ini abang korban sedikit tidak pasti ingin tahu lanjut berita tersebut. Yang pasti masalah selamat atau tidaknya saya pun ingin tahu. Pencarian kapal TKI yang tenggelam di kawasan Sabak Berenam, Selangor, Malaysia terpaksa dihentikan karena terkendala kabut asap. Kapal Nakula milik Badan SAR Nasional terpaksa kembali ini ke dermaga Gudang Arang, Berlawan, Sumatera Utara. Kepala Kantor SAR Medan, Rohmali, mengatakan meski menggunakan radar dan GPS sebagai petunjuk jalan, namun jarak pandang hanya 150 meter hingga 500 meter akibat kabut asap pekat. Pada pencarian sore tadi, tim Basarnas telah memetakan lokasi tenggelamnya kapal. Selanjutnya, tim SAR akan fokus melakukan pencarian di seputaran perbatasan Pulau Berhala di perairan Malaysia. Sebelumnya, kapal kayu tanpa bendera yang ditumpangi 100 orang warga negara Indonesia tenggelam dan diduga ini akibat melebihi kapasitas. Dari sini sampai ke Malaysia. Ini kembali dalam Metro Sore, kasus dugaan pemalsuan dokumen yang melibatkan mantan Ketua KPK, Abraham Samad, memasuki babak baru. Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara kasus dengan pemalsuan dokumen yang melibatkan Abraham Samad sudah lengkap atau P21. Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan berkas penyidikan Abraham Samad bisa memasuki tahap pengadilan setelah jaksa penyidik di Kejaksaan Makassar menyatakan lengkap atau P21. Namun saat ditanya kapan akan didaftarkan kepada pengadilan, Jaksa Agung menyerahkan kepada Kejari Makassar. Abraham Samad dijerat dengan pemalsuan dokumen seorang warga bernama Ferry Yanilim. Dokumen Ferry Yanilim dipalsukan dengan cara memasukkan namanya ke dalam kartu keluarga Abraham Samad pada tahun 2007. sudah P21. Jadi berkas Abraham Samad laporan dari Jampidum sudah ekspos di sini dan semuanya menimbulkan bahwa berkas sudah lengkap. Jadi tinggal siap untuk disidangkan setelah pendalaman 42. Terima kasih Anda kembali di Metro Kini. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri Kamis sore menyerahkan 29 warga negara asing asal Taiwan ke pihak imigrasi. Penyerahan tersebut merupakan tindak lanjut dari penggerbekan polisi terhadap sebuah rumah mewah di Bandung, Jawa Barat. Semula Direktorat Narkoba Mabes Polri mengamankan 32 WNA, namun setelah dilakukan pemeriksaan hanya 2 yang terbukti terlibat dalam kasus narkotika dan seorang lagi terjerat kasus cybercrime. Dalam kasus narkotika itu polisi menyita barang bukti sebanyak 2,5 kg sabu-sabu. Sisanya 29 WNA diserahkan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham. Direktur Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri Brigjen Pol Anjan Pramuka Putra mengatakan ke-29 WNA ini diketahui hanya melakukan pelanggaran keimigrasian.
Kita beralih ke informasi mengenai tim buruh sergap Satreskrim Polresta Sibolga, Sumatera Utara menangkap 4 pelaku sindikat pencurian sepeda motor di Sibolga. 4 tersangka ini merupakan satu komplotan pencuri sepeda motor dan spesialis pembobol sejumlah sekolah. Mereka membobol sekolah untuk mencuri peralatan komputer sekolah. 4 tersangka sindikat curanmor disertai pemberatan ini ditangkap oleh Polresta Sibolga dari berbagai tempat di Sibolga, Sumatera Utara. Dari pelaku disita sejumlah barang-barang curian berupa komputer dan 2 unit sepeda motor yang belum sempat mereka jual. Keempat pelaku ini menurut Kapolres Kota Sibolga, Sumatera Utara merupakan satu kawanan dalam setiap kegiatan aksi pencurian dan perampasan sepeda motor di Sibolga, Sumatera Utara. 12 kelas di sekolah untuk anak-anak jalanan di Masjid Terminal atau Master Depok, Jawa Barat digusur oleh pihak pengembang Terminal Depok dan akibatnya kegiatan belajar mengajar ratusan siswa sekolah menjadi terganggu. Penggusuran dilakukan sejak seminggu lalu dan menurut pihak yayasan sesuai dengan kesepakatan dengan pengembang terminal, seharusnya pengembang membangun kelas pengganti di lahan milik yayasan sebelum melakukan penggusuran. Namun hingga kini pengembang belum membangun kelas pengganti. Akibat dari penggusuran, sekitar 500 siswa sekolah terminal belajar bergantian di ruangan terbuka dan juga masjid. Sekolah master dibangun oleh Ketua Yayasan Nur Rohim untuk para anak jalanan. Sekolah ini telah meluluskan sejumlah siswa berprestasi dan sebagian besar berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri. Lahan digusur pengembang untuk kepentingan bisnis di kawasan Terminal Depok. Sebelum ini direlokasi, sebelum ini dibongkar, mereka akan buatkan dulu kelasnya yang baru di lahan-lahan yayasan yang sudah resmi. Itu baru dikirim 2 kontainer, belum diapa-apain, sudah dibongkar. Kekeringan dan minimnya pasokan air membuat produksi gabah di Pindrang, Sulawesi Selatan menurun. Puluhan petani meminta pemerintah membangun sarana pengairan di areal persawahan. Ratusan hektar areal sawah di Dusun Taman Sari mengalami kekeringan akibat belum permanennya sarana irigasi. Sebagian irigasi di lokasi ini masih gundukan tanah tanpa dinding tembok. Ketua kelompok tani Malilu Sipangaine Mahmud alias Muda mengaku produksi gabah di lokasi ini menurun akibat minimnya pasokan air dari saluran irigasi. Ditambah lagi musim kemarau yang mengakibatkan tanaman padi kekeringan. Jika panen lalu 1 hektar sawah bisa menghasilkan 70 karung atau sekitar 7 ton gabah kering panen, kini hanya bisa menghasilkan 6 ton gabah kering panen. Beruntung harga gabah masih stabil, yakni di kisaran 480.000 karung atau per kuintal. Selain sarana irigasi, petani Taman Sari juga membutuhkan pembangunan sarana jalan tani sepanjang 1 km. Susah pengairan pada sini, Pak. Susah pengairan karena panjang lokasi pengairan ini kurang lebih 1 hektar, 1 kilo. 1 kilo. Tapi kemudian yang bagus itu berapa? Hanya berapa? Bagus cuma hanya berapa ini? Hanya sekitar. Kita beralih ke Jawa Barat. Warga desa Pringkasa Pabuaran, Subang, Jawa Barat kecewa dengan beras raskin yang disalurkan kepada mereka karena beras yang diterima mereka sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Menurut warga, beras yang mereka terima selain berkutu dan juga mengandung menir, beras tersebut juga harus ditebus dengan harga Rp2.000 per liter. Namun warga terpaksa harus menerima beras raskin ini karena mereka tidak mampu membeli beras yang ada di pasaran yang harganya lebih mahal. Saat ini warga hanya berharap kepada pemerintah agar segera mengganti beras raskin yang sudah tidak layak dikonsumsi. Ratusan warga Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten melakukan aksi demonstrasi penolakan pembangunan rusunawa di lokasi lahan makam balung milik warga. Menurut warga, lahan yang dikelola oleh pihak Yayasan Pengelola Makam Balung telah menyalahi aturan. Seperti inilah kericuan antara ratusan warga dengan petugas kepolisian yang berusaha menghentikan aksi warga merusak pagar bangunan rumah susun sewa atau rusunawa di Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten. Warga menuding pihak pengelola Yayasan Makam Balung menyalahgunakan wewenang pengelolaan tanah wakaf yang diberikan kepada warga untuk kepentingan pemakaman warga sekitar. Pihak yayasan sudah mengkomersilkan tanah wakaf dengan menjualnya kepada warga yang akan menggunakan lahan di sekitar lokasi untuk pemakaman.
Warga bahkan semakin kesal saat mengetahui lahan parkir lokasi makam akan dibangun menjadi lokasi rusunawa. Kini warga yang datang menuntut agar pemakaman rusunawa tidak dilanjutkan dan Yayasan Makam Balung agar segera dibubarkan. Sekarang udah jadi rusunawa, mau dibangun rusunawa 4 lantai. Ini tanah adat, ini tanah wakaf, bukan tanah milik Yayasan Makam Balung. Pihak kepolisian sendiri masih berjaga-jaga di lokasi pembangunan rusunawa guna menghindari amukan warga. Sementara itu warga mengaku akan mempertahankan lokasi tanah wakaf yang menjadi hak warga sekitar. Warga pun mengancam akan melakukan pembongkaran jika pembangunan rusunawa tetap dilakukan. Dari Cilegon, Banten, Wibowo Sangkala, Metro TV. Kita beralih ke informasi pasca bentrok antara TNI dan kepolisian di Polaweli Mandar, Sulawesi Barat. Kedua institusi terus menjalin komunikasi dan sinergi. Di kota Parepare, Sulawesi Selatan, TNI dan kepolisian berolahraga bersama di halaman kantor Kodim. Kegiatan silaturahmi berlangsung di halaman kantor Kodim 1405 Jalan Ahmad Yani, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Anggota BRIMOB membaur dengan anggota TNI. Mereka mengisi kegiatan dengan olahraga bersama. Komandan Korem 142, Kolonel Infanteri Syafruddin mengatakan, sinergitas dan kekompakan TNI Polri harus terus terjalin di seluruh Indonesia. Rencananya pekan depan, TNI Polri akan menggelar zikir bersama dan mengundang Pemkab dan juga lapisan masyarakat. Silaturahmi, sinergitas, ya. Jadi jangan hanya di unsur pimpinan sinerginya bagus, tapi seluruh prajurit harus sinergi. Jumlah warga desa Dolodo, Kabupaten Bolang, Mangundo, Sulawesi Utara berdemo dengan mendatangi kantor Kecamatan Dumoga Barat. Warga menuntut Pemda bertindak tegas menutup pertambangan liar karena menimbulkan pencemaran lingkungan. Sambil berjalan kaki dan membawa spanduk bertuliskan kecaman, sejumlah warga desa Dolodo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolang, Mangundo, Sulawesi Utara mendatangi kantor kecamatan setempat. Dalam aksinya, warga menuntut camat bertindak tegas terhadap aktivitas pertambangan liar karena telah mencemarkan lingkungan. Warga menuding para penambang liar menggunakan mencuri dan sianida di salah satu sungai di wilayah mereka. Padahal warga menggunakan air sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Aksi warga berhenti setelah camat Dumoga Barat menemui para pendemo dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut. Agar segera melakukan tindakan tegas dan juga seluruh penegak hukum untuk segera melakukan tindakan tegas. Karena ini hanya kepentingan seorang saja.